Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yonandor. Semoga kabar teman-teman semuanya selalu sehat ya teman-teman. Jadi teman-teman, di video kali ini kita memasuki petikan kelima ya teman-teman pada cabai rawit kaliber untuk 400 pohon teman-teman. Nah, jadi di sini di 400 pohon ini teman-teman itu untuk petikan kelima ini usianya 101 hari ya teman-teman ya. 101 hari petikan sudah kelima kali. Jadi kenapa lebih cepat gitu ya, karena memang untuk petikan pertama kan kita lakukan di usia 83 hari sudah ada yang merah teman-teman. Nah, jadi ini juga untuk yang merah mulai naik 1-2 biji yang sudah mulai di atas ya, ranting atas gitu teman-teman. Jadi masih kebanyakan itu di bawah ya teman-teman ya. Jadi belum naik ke atas gitu. Nah, jadi untuk kaliber ini yang saya tanam itu di dataran rendah teman-teman. Jadi di dataran rendah ini kurang lebih kalau saya cek itu di area Sumatera Selatan itu 80 mdpl teman-teman, di atas permukaan laut ya. Jadinya mungkin karena faktor dari dataran atau cuaca atau tempat ya. Untuk kaliber ini lebih cepat di daerah saya itu umur 83 hari sudah bisa dipanen. Dan ini juga dulunya juga normal ya teman-teman ya. Normal untuk pertumbuhannya sangat normal, jadinya mungkin jadi faktor faktor untuk pemanenannya itu lebih cepat gitu teman-teman. Nah, jadi untuk yang kedua, penanaman kedua ini ya mungkin lebih lambat daripada yang ini dikarenakan banyak hambatan terkena serangannya, banyak serangan penyakit. Jadi untuk kaliber yang 400 pohon ini memang sangat lebih cepat. Di usia 83 hari sudah panen, hingga sampai hari ini di usia 101 hari sudah 5 kali petik. Nah, jadi untuk petikan kali ini kita masih bareng sama istri ya teman-teman ya. Kita masih dibantu sama istri untuk memetik cabai rawit kaliber yang kelima kali. Nah, jadi untuk harga juga teman-teman alhamdulillah mulai sedikit demi sedikit mulai naik ya. Kemarin itu saya bilang kan di konten sebelumnya itu 25.000 ya teman-teman. Itu ternyata waktu sorenya saya jual itu 28.000 teman-teman harganya per kilogramnya. Itu kemarin dapat 7,4 kilo ya, 7,4 kilo. Jadi untuk petikan yang kelima ini kita tadi udah timbang di rumah itu sekitar dapat 8,7 kg. Jadi naiknya cuman sekitar 1,4 ya, 1,4 kilo. Jadi alhamdulillah lah, jadilah teman-teman. Jadi di sini ini kelihatan ya, untuk parit atau jalan airnya itu bersih. Ini kita spray teman-teman ya. Mungkin kemarin yang ada tanya di spray atau enggak ya, kalau kemarin kita enggak pakai herbisida ya teman-teman. Untuk di area bedengan memang saya tidak spray ya. Yang saya spray ini baru pertama kali ini kita spray di area parit saja teman-teman. Untuk di bedengan saya tidak spray karena saya khawatir saja gitu teman-teman ya. Jadi yang kita spray hanya di paritnya saja teman-teman, di jalan airnya saja, karena sudah capek nyabutin rumput teman-teman ya. Kalau di bedengan tetap kita cabut. Nah, oke. Nah, kalau kemarin kan ini sempat terkena antrak ya teman-teman, atau busuk buah seperti itu, atau patek ya teman-teman. Tapi alhamdulillah sekarang itu sudah sembuh teman-teman untuk pateknya ya. Karena kita sudah spray menggunakan waktu itu pakai bahan aktif Devinaconazole ya. Itunya apa namanya? Merek dagangnya Amistar Top teman-teman. Nah, jadi ini udah petikan kelima, masuk petikan kelima. Untuk buah atasnya seperti ini teman-teman, masih belum ada yang dipetik, makanya jadi masih gembel ya teman-teman ya.
Kalian bisa lihat di sini masih gembel teman-teman untuk buahnya. Alhamdulillah, nanti semoga saja bisa nemuin harga lebih tinggi lagi ya teman-teman dari ini. Kalau hari ini kan masih mungkin kisaran 30.000 ya, mungkin udah naik lagi ya teman-teman, 30.000 atau 33.000 mungkin untuk per kilonya untuk hari ini. Karena saya dengar-dengar memang sudah mulai naik terus ya, mendekati apa namanya Lebaran Idul Adha ini mulai naik teman-teman untuk cabai rawit ya, yang merah teman-teman. Di sini kita petik yang merah. Di sini untuk cabai rawit kaliber ini teman-teman, di petikan kelima ini menurut saya masih sangat baik ya. Untuk merahnya sangat baik, yang apa namanya untuk jumlahnya juga naik ya, meskipun ini yang petikan kelima ini naiknya nggak drastis kayak kemarin kan. Kalau yang petikan pertama 8 ons, yang kedua itu 1,6 ya, 1,6 kilo, naik setengah-setengahnya gitu teman-teman. Tapi kalau untuk petikan kelima ini naiknya hanya 1,4 kilogram saja. Tapi kita tetap syukuri ya teman-teman ya. Jadi di sini tadi saya udah sebutkan ya, dapatnya 8,7 ons ya. Untuk misalkan harga 30.000 bisa dikalikan seperti itu teman-teman. Nah, jadi nanti selesai pemetikan ini, itu mungkin besok paginya atau nanti sorenya itu kita spray ya teman-teman, menggunakan fungisida, dan juga mungkin besok paginya kita spray menggunakan obat nutrisi buah teman-teman ya, terangsang bunga dan buahnya juga, dan juga kalsium teman-teman ya untuk besok. Sekaligus ini teman-teman magnesium sulfat, karena untuk daunnya memang kurang ini ya teman-teman, hijaunya kurang baik ya. Jadinya saya mungkin nanti bakal belikan magnesium sulfat. Memang belum pernah kita spray menggunakan magnesium sulfat teman-teman. Nah, ini nanti kita bakal spray insyaallah nanti sore atau besok pagi lah ya. Besok pagi mungkin teman-teman, sekaligus melakukan pengocoran di cabai yang usianya kisaran 50 hari, sekarang udah mulai berbunga teman-teman. Jadi nanti mungkin kita bakal buat konten juga yang kemarin sempat terkena penyakit untuk cabai yang kecil ya, tapi sekarang alhamdulillah udah mulai banyak perubahan teman-teman. Jadi untuk pemetikan kelima ini alhamdulillah ada peningkatan lagi, meskipun hanya 1,4 kg tetap kita syukuri, karena untuk buah atas itu masih gembel dan belum kita bisa petik karena belum ada yang merah sama sekali ya teman-teman ya. Kebanyakan buah tengah dan bawah yang merah. Untuk atas masih produksi terus, dan calon bunga juga masih bermunculan teman-teman di sini. Jadi masih kelihatan kayak belum dipetik ya, karena kita petikannya di bawah saja. Yang merah-merah seperti ini kalian bisa lihat ya di bawah. Nah, seperti ini. Untuk tangkai-tangkai bawah saja yang merah. Untuk yang atas memang belum merata semuanya, hanya 1-2 per batang gitu, kadang ada kadang belum ya. Yang naik di atas jarang masih teman-teman. Nah, jadi interval ini pemetikan 5 hari sekali ya teman-teman ya, 5 hari sekali kita petik untuk cabai rawit kaliber ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk kalau misalkan ada yang tanya nih, yang kita pakai itu apa, yang kita pakai untuk nutrisi buahnya, kemarin itu kita pakai Kalinet ya teman-teman ya, Kalinet untuk nutrisi buahnya, nutrisi B-nya pakai kalium atau Kalinet. Itu karena udah habis, kita sekarang ganti pakai Gandasil buah ya teman-teman, yang ada unsur nitrogennya yang 6%. Jadinya karena sekarang kan musimnya panas, kemarau ya, ada hujan pun kemarin hanya 1 kali hujan. Jadi saya rasa nggak masalah kita kasih Gandasil B, karena di Gandasil B kan udah lengkap, ada kalium juga ya, dan ada
faktor penambah lainnya seperti zinc, boron, seperti itu teman-teman, lengkap. Jadi kita tinggal tambahi nitrogen sedikit saja, hanya 6%, nggak masalah, karena untuk Kalinet di daerah saya yang jualan di toko offline itu nggak ada teman-teman, kita harus beli online. Jadinya saya harus menunggu lama kan kalau misalkan online gitu teman-teman. Jadinya untuk sementara waktu kita pakai Gandasil B, dan nanti untuk daunnya untuk untuk magnesium sulfat itu katanya untuk merangsang fotosintesis gitu teman-teman ya, kalau nggak salah seperti itu. Nah itu nanti kita pakai itu, kemudian kocor tetap kita kocor, itu kita kocor pakai KCL ya teman-teman, KCL putih dari Pak Tani, dan juga dicampur dengan NPK Mutiara, dan juga seperti kalsium, seperti itu teman untuk pengocorannya. Nah, untuk asam humat biasanya saya selalu campurkan untuk pengocoran, namun di sini asam humat juga udah habis teman-teman stoknya. Jadi ya kita pakai yang ada dulu ya untuk saat ini. Jadi kita tetap rawat meskipun bahan-bahan yang lain sudah mulai habis ya, udah habis, banyak yang habis, seperti fosfat cair dari Modern Pol itu juga udah habis teman-teman. Jadi yang tersisa cuman untuk insek dan funginya masih ada, dan untuk nutrisinya sudah mulai habis. Jadi kita mungkin ganti yang adanya dulu di daerah saya seperti Gandasil, magnesium, seperti itu teman-teman yang kita pakai. Mungkin nanti kita kalau misalkan belum sempat beli Kalinet, kita pakai MKP gitu teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Jadi yang saya lakukan perawatan kemarin sudah kita jelaskan di video sebelumnya ya, untuk perawatan penyepraian buah itu berapa intervalnya, dan juga penyepraian untuk hama-hama trip seperti kutu, kebul, dan tungau itu berapa hari sekali, sudah kita jelaskan di videonya. Dan juga untuk jarak tanam dari cabai ini juga sudah saya jelaskan ya, udah ada di video sebelumnya, kalian bisa cek saja. Jadi mungkin sudah lengkap saya jelaskan. Kalau misalkan ada yang kurang, apa kalian mau tanya, silahkan tanyakan saja teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman, mungkin videonya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.